Anda kembali di gelar perkara saudara dalam dakwaan jaksa Linda Pujiastuti alias Anita Cepu berperan sebagai perantara dalam mengedarkan sabu yang disisihkan Dodi Prawira Negara. Semula, Linda mengaku dirinya adalah informan polisi untuk mengungkap peredaran narkoba yang masuk ke Indonesia. Lantas bagaimana keterlibatan Linda, warga sipil yang ikut dalam pusaran kasus narkoba Teddy Minahasa? Berikut ulasannya untuk Anda. Saya nggak ada ongkos, tiket, dan operasional. Lalu terdakwa bilang, ini saya ada sabu 5K, carikan lawan. Untuk kamu operasional ke Brunei. Nggak ada saudara sebut bahwa ini ada 5 kilogram barang untuk biaya ke sana atau apa? Itu saya sebut, itulah bagian dari saya mau kerjain dia, mau jebak dia. Linda Pujiastuti, warga sipil yang masuk dalam pusaran kasus narkoba Teddy Minahasa, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang untuk terdakwa Teddy. Satu persatu fakta mulai terungkap. Linda mengaku sebagai perantara bagi Teddy agar sabu yang ingin dijualnya bisa sampai ke tangan bandar. Teranyar, Linda membuat geger publik lantaran pengakuannya sebagai istri siri dari sang jenderal bintang 2. Linda Pujiastuti alias Anita Cepu dihadirkan JPU sebagai saksi mahkota dalam sidang dengan terdakwa Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin lalu. Kepada majelis hakim, Linda mengaku menghubungi Teddy untuk menyampaikan keinginannya bekerja di Brunei Darussalam. Sebagai biaya operasional ke Brunei, Linda menyebut Teddy menawarkan sabu seberat 5 kg agar dicarikan pembeli. Jadi, waktu itu tanggal 23 Juni, saya ada WA terdakwa. Saya ingin ikut bekerja kembali ke Brunei Darussalam untuk menawarkan keris pusaka terdakwa. Dijawab dengan terdakwa, silakan. Saya jawab lagi, saya nggak ada ongkos, tiket, dan operasional. Lalu terdakwa bilang, ini saya ada sabu 5K, carikan lawan. Untuk kamu operasional ke Brunei. Selanjutnya, Linda menghubungi mantan Kapolsek Kalibaru, Kasranto, agar dicarikan pembeli sabu. Selang beberapa bulan, Linda kemudian dihubungi Kasranto yang sudah menemukan bandar yang berniat membeli 1 kg sabu. Akhirnya, Dodi Prawira Negara dan Syamsul Ma'arif membawa sabu seberat 5 kg dari Padang menuju Jakarta melalui jalur darat. Saya telepon Kasranto. Kenapa saya telepon dia? Karena polisi yang dekat seperti keluarga cuma dia. Saya bilang, Mas, rumah. Saya bilang begitu. Ya, nanti setelah pikon, dia bilang begitu. Siang itu Kasranto datang ke rumah saya. Saya cerita sama dia, Mas, ada barang 5 kilo. Punya jenderal saya TM. Kenapa saya sebutkan begitu? Saya takut uangnya tidak betul. Si Kasranto pun menyeletuk langsung. Wah, itu BB yang kemarin ya yang rilis. Si Kasranto bilang begitu sama saya. Di rumah saya itu. Lah iya Mas, mau dari mana lagi Pak TM? Saya bilang begitu. Terus saya ngobrol sama dia. Gimana caranya? Kata, barang masih di Padang. Saya bilang begitu. Carikan dulu lawannya. Saya coba carikan lawan, kata dia. Setibanya sabu di Jakarta, Linda langsung menghubungi Kasranto. Linda menggunakan istilah sembako dari Padang sudah tiba untuk memberitahu Kasranto bahwa sabu sudah siap untuk dijual. Dalam persidangan juga terungkap bahwa istilah sembako kerap kali digunakan Linda saat menghubungi Teddy Minahasa. Sampai di rumah,
Saya telepon Kasranto, Mas, sembako dari Padang sudah datang. Dijawab dengan Kasranto, saya telepon itu. Nanti pagi 6.30 saya sampai Mbak Emi, katanya begitu. Jam 7 dia sampai di depan rumah saya. Pas ada si Dodi, saya ambil paper bag 1, saya kasih ke Kasranto 1 kilo itu. Terus saya bilang sama Kasranto, ini Mas. Kasranto bilang, tunggu ya, 1 jam 2 jam saya kabarin kalau sudah ada uangnya. Dari Kasranto, sabu seberat 1 kg berpindah tangan ke Alex Bonpis yang berperan sebagai bandar narkoba. Kasranto kemudian meminta Linda untuk datang ke Mapolsek Kalibaru untuk mengambil uang hasil penjualan sabu senilai 400 juta rupiah. Dari hasil penjualan sabu tersebut, Linda mendapatkan 50 juta rupiah, Syamsul Ma'arif mendapatkan 50 juta rupiah, dan Teddy mendapatkan 300 juta rupiah. Jam 13, Kasranto telepon ke saya bahwa uangnya sudah siap. Akhirnya saya naik Grab untuk ke ruangan Kapolsek itu, ambil uang sesuai dengan itu, 400 juta. Terus Kasranto memberi saya lagi uang 10 juta untuk ongkos saya taksi. Saya terima. Sampai di rumah saya kontaklah si Dodi itu untuk mengambil uang itu. Saya kontak, kamu ke rumah lagi ya, ini uangnya udah siap. Sampai di rumah, Dodi itu duduk, saya kasih uangnya itu 350 juta. Saya bilang sama dia, 50 saya ambil, 350 kasih bapak. Saya bilang. Terus si Dodinya bilang, Mbak, saya nggak ada operasional untuk segala macam, katanya. Orang dia atau saya nggak tahu. Akhirnya diambilnya 50 juta itu, sisa 300 mau disetorkan ke bos, ke Pak Teddy maksudnya. Rabu lalu, giliran Teddy Minahasa untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan Dodi dan Linda. Dalam kesaksiannya, Teddy mengaku libatkan Linda untuk menjebaknya. Teddy mengaku malu dan kecewa lantaran informasi keliru yang diberikan Linda terkait peredaran narkoba di Laut Cina Selatan. Dalam persidangan, Teddy menceritakan skenario penjebakan terhadap Linda sebagai peluang bagi Dodi untuk kenaikan pangkat. Cepetan Pak Teddy, ini tanggal 31 Juni ini ada barang masuk 2 ton. Cepetan Pak Teddy, dia mendadak saya. Kemudian saya lapor Kapolri Pak Tito Karnavian dan beliau menyatakan, ya udah, Dinda bentuk tim berangkat. Berangkatlah. Kami lontang-lantung di sana hampir 3 bulan di laut. Yang katanya informasi ini dari Vietnam. Jadi kita sanggumnya di Laut Cina Selatan sesuai koordinat yang dia punya. Gak ada saudara sebut bahwa ini ada 5 kilogram barang untuk biaya ke sana atau apa? Itu saya sebut, itulah bagian dari saya mau kerjain dia, mau jebak dia yang mulia. Jadi tujuan saudara sebenarnya menjebak dia. Siap yang. Apakah ada disebut saya tidak punya uang mau berangkat? Betul yang mulia. Minta uang kepada saksi? Betul yang mulia. Apa jawaban saudara waktu itu? Waktu itu saya pikir ini pasti mau nipu lagi. Oh. Pasti mau nipu lagi. Belakangan terungkap, Linda mengaku punya hubungan spesial dengan Teddy Minahasa. Pengakuan Linda menggegerkan publik, lantaran ia mengaku sebagai istri siri Teddy saat menanggapi kesaksian Teddy pada sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Rabu lalu. Saya sangat keberatan kalau ini jebakan. Saya dengan Pak Teddy tidak pernah ada masalah. Waktu saya ke Laut Cina, itu gagal, saya sempat minta maaf. Dan saya tidak pernah berantem.
Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui. Terima kasih Yang Mulia. Sejumlah keterangan telah disampaikan oleh Linda Pujastuti meski kerap dibantah oleh Teddy Minahasa. Yang menarik, skenario penjebakan Linda juga dibantah oleh Dodi Prawiranegara saat ditanyai oleh jaksa penuntut umum. Meski keterangan yang berbeda kerap terjadi di persidangan, tentu majelis hakim akan mencatat seluruh kesaksian dari para terdakwa untuk dijadikan pertimbangan saat memutus vonis nanti. Renata Panggalo, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.